Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkenalkan kita dari kelompok 7. Di sini kita akan membahas materi tentang analisis permasalahan-permasalahan yang akan kami paparkan saat ini. Terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Abdul Aziz Davainwar. Yang kedua ada Renaldi Ade Permana. Yang ketiga ada Anggit Wijayanti. Yang ketiga Syifa Fauzia. Yang keempat Tarisa Altaf Utami. Untuk judul itu sendiri dari paper kami adalah benang merah antara kesetaraan gender dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk abstraknya dipersilakan Anggit. Abstrak dari paper kami adalah teknologi berperan penting dalam penyebarluasan paham kesetaraan gender. Dewasa ini, pengguna internet antara laki-laki dan perempuan hampir seimbang. Namun, dalam penerapannya, terdapat perbedaan penggunaan internet antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki cenderung tertarik kepada teknologi internet, sedangkan perempuan hanya berfokus pada pemanfaatan saja. Hal ini terlihat dari banyaknya perempuan yang tertarik dalam penggunaan media sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan melakukan studi literatur dari berbagai sumber-sumber kredibel, lalu menganalisisnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penggunaan teknologi terhadap perkembangan kesetaraan gender dan kendala yang dialami dalam penggunaan teknologi untuk penyebarluasan paham kesetaraan gender. Kesetaraan gender dalam era digital dapat memberikan peluang bagi perempuan untuk meningkatkan kualitas diri dalam bidang teknologi dan berperan aktif di dalamnya. Jika kesetaraan gender dapat tercapai, maka kemampuan negara untuk berkembang dan mengurangi kemiskinan akan semakin kuat. Kata kunci dalam paper ini adalah teknologi informasi, kesetaraan gender, dan internet. Baik, untuk daftar isinya, yang pertama kita memiliki pendahuluan, lalu dilanjutkan pembahasan, kesimpulan, serta diakhiri daftar pustaka yang akan kami lampirkan juga. Berikutnya pendahuluan. Untuk pendahuluan di sini adalah latar belakang kembali yang akan dibacakan oleh Anggit Wijayanti. Anggit Wijayanti dipersilakan. Ya, latar belakang dari paper ini, teknologi informasi terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan ini secara tidak langsung dapat mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan sosial. Salah satunya adalah ketidaksetaraan gender. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk penyebarluasan paham kesetaraan gender, mengolah dan menyajikan data terkait kesetaraan gender, hingga menjadi sarana bagi para perempuan untuk meningkatkan kualitas diri dan berperan aktif di dalamnya. Dalam hal pemanfaatan teknologi, tidak ada istilah kesenjangan gender. Semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mempelajari teknologi dan mengakses informasi. Namun, bukan tidak mungkin jika perkembangan teknologi justru membawa dampak negatif dalam mengatasi persoalan kesetaraan gender. Baik, untuk tujuan dari paper kami saat ini adalah dalam penelitian ini kami akan membahas hal-hal tersebut agar diidentifikasi dengan baik secara rinci. Tujuan penelitian kami pun untuk mengidentifikasi dampak-dampak dari perkembangan teknologi dan informasi terhadap perkembangan kesetaraan gender dan juga kendala yang dialami saat awal mula pemanfaatan teknologi dan informasi terhadap kesetaraan gender. Lalu untuk manfaatnya, di sini kami berharap dapat memberikan manfaat yang baik kepada masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan bahwa perkembangan teknologi dan informasi berpengaruh terhadap kesetaraan gender, serta berdampak dan memiliki kendala yang ada. Hal tersebut dimaksudkan agar pembaca dapat memanfaatkan dengan baik proses kemajuan teknologi yang sangat berpengaruh di setiap aspek kehidupan, untuk salah satunya kesetaraan gender. Lalu di sini ada rumusan masalah yang kami jadikan poin-poin. Untuk poin yang pertama atau yang nomor 1 di sini, bagaimana pengaruh perkembangan teknologi dan informasi terhadap perkembangan kesetaraan gender. Lalu ada pertanyaan kedua, yaitu
apa dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi dan informasi terhadap perkembangan kesetaraan gender. Lalu berikutnya adalah bab pembahasan yang akan dibahas oleh salah satu kawan kami. Untuk Reynaldi dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pembahasan kali ini membahas tentang indeks pembangunan gender. Dalam kesepakatan internasional, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women dan Beijing Declaration on and Platform for Action menyatakan bahwa kini isu gender menjadi salah satu hal penting dalam proses pembangunan dan perkembangan suatu negara. Hal ini menegaskan bahwa kesetaraan gender menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam indeks pembangunan gender. Next. Kemudian dilansir dari website resmi Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, IPG adalah indeks pembangunan manusia namun lebih mengarah ke gender dengan penghitungan dimensi yang sama serta menggunakan penghitungan dan metode yang sama, hanya saja lebih berfokus pada ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Seiring dengan berjalannya waktu, kesetaraan gender tidak hanya dilakukan dalam dunia nyata, dalam dunia maya pun sekarang menjadi salah satu aspek penilaian. Next. Pada tanggal 8 September 2020, Universitas Max Planck menerbitkan sebuah jurnal yang berkaitan dengan penelitian demografi terkait kesetaraan gender. Dalam penelitiannya, Universitas Max Planck melakukan survei terkait kesetaraan gender melalui platform Google dan Facebook. Dengan menggunakan tayangan dari Google AdWords dan audiensi Facebook, dengan bantuan platform ini mereka mengklaim dapat memprediksi bagaimana jenis kinerja keterampilan digital gender. Berdasarkan hasil observasinya ditemukan senjangan gender di mana para wanita sangat signifikan kurang terwakilkan khususnya di beberapa negara bagian benua Afrika serta Asia. Dalam studi kasusnya mereka menyimpulkan bahwa para wanita sering mendapatkan hambatan dalam mengakses internet. Next. Dalam keahlian dalam dunia digital. Kesetaraan gender melalui dunia digital juga dapat mengaruhi beberapa bidang kehidupan. Salah satunya dalam bidang ekonomi. Ada salah satu pendapat yang mengatakan bahwa perempuan memiliki sejumlah keahlian yang dapat mengisi kesenjangan antara keahlian yang diperlukan untuk tetap kompetitif serta jumlah tenaga kerja yang tersedia. Ada peluang yang terbuka lebar bagi pemerintah dan perilaku bisnis untuk berkolaborasi dengan memberdayakan lebih banyak perempuan melalui keterampilan digital untuk mempercepat kesetaraan gender di dunia kerja. Pendapat ini disampaikan oleh Chairman and CEO Accenture Pierre Nanterme. Next. Senada dengan pendapat tadi, terdapat pendapat dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise yang memaparkan bahwa perempuan harus mempersiapkan diri dalam menghadapi era revolusi digital mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan perempuan dalam segala aspek bidang, termasuk dalam dunia politik dan pendidikan. Beliau juga menegaskan bahwa kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang dan mengurangi kemiskinan. Next. Untuk komposisi gender, menurut data dari BPS, nilai seks rasio penduduk Indonesia pada tahun 2018 mencapai angka persentase 101%. Ini mengindikasikan bahwa perbandingan di atas jumlah laki-laki diinterpretasikan 101 orang dibanding 100 jumlah perempuan. Berdampak untuk bidang ekonominya, perempuan dan laki-laki sama-sama mendominasi. Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan juga dapat menunjang keberhasilan ekonomi di Indonesia. Next. Dalam pendidikan digital saat
Selain di bidang ekonomi, penggunaan teknologi digital di bidang pendidikan dan sosial juga berpengaruh pada kesetaraan gender. Hal ini dilontarkan oleh Yanti Joman, Director of Government Affairs PT Huawei Tech Investment, bahwa pada saat ini perempuan bisa menggerakkan roda bisnisnya melalui gadget hanya dari rumah, menggerakkan komunitas untuk saling bersosialisasi melalui internet, serta pencarian edukasi mengenai pemberian gizi pada anak-anak melalui teknologi digital. Linear dengan pernyataan sebelumnya, dosen pengantar demografi Politeknik Statistika SDS Yogo Aryo Jatmiko mengatakan bahwa faktor pendidikan dapat menekan angka kelahiran, salah satunya dikarenakan mulai adanya perbaikan kualitas mindset dari para perempuan yang tidak melulu memikirkan sebuah pernikahan namun juga merintis karir. Ini merupakan salah satu dampak dari perkembangan teknologi yang sudah merambah ke dunia pendidikan sehingga aksesnya mulai menyebar ke seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Tentu hal ini dapat mengurangi tingkat kepadatan penduduk yang memiliki banyak dampak negatif berkelanjutan pada masa mendatang. Untuk komposisi platform yang sering diakses menurut jurnal pendidikan sosial dan antropologi yang diterbitkan oleh Universitas Negeri 11 Maret, YouTube menjadi salah satunya. Kurang lebih 43% dari 41% pengguna internet di Indonesia. Sedangkan untuk platform lain, kurang lebih 57% dari 41 pengguna internet di Indonesia ini bercabang-cabang. Untuk aktivitas yang dilakukan di internet, kebanyakan masyarakat di Indonesia dengan persentase 44% pengguna internetnya mengupload foto dan video, sedangkan 18% membaca flash news, 4% menjaring online shop, 3% membaca berita atau majalah elektronik. Pentingnya kesetaraan gender. Yang pertama, pengambilan suatu kebijakan, indeks pembangunan gender yang bertujuan untuk pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan wawasan gender. Yang kedua, memajukan perekonomian. Komposisi wanita yang melimpah dapat menyumbang peranan penting dalam bidang ekonomi jika dibekali dengan media pendidikan yang salah satu medianya berasal dari internet. Yang ketiga, membentuk keluarga kecil berkualitas. Dengan generalisasi di bidang pendidikan, asupan pendidikan bagi kaum perempuan sangat penting untuk menekan angka pernikahan dini serta diharapkan mampu membekali generasi penerus mereka dengan pendidikan yang baik agar kelak menjadi SDM yang berkualitas. Baik, untuk selanjutnya informasi mengenai dampak akan dijelaskan oleh Tarisa Alkututami. Tarisa, dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai dampak adanya kesetaraan gender, yaitu 1. Memberikan peluang bagi wanita untuk meningkatkan kualitas diri dalam bidang teknologi dan berperan aktif di dalamnya. Yang kedua, memberikan kesempatan perempuan untuk berkarya dan mengembangkan kreativitas sesuai minat dan bakat masing-masing. Seperti contoh, membentuk organisasi yang bergerak dalam bidang sosial yakni Youth for Nation yang dibentuk oleh seorang perempuan, Ayu Wahyuni. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan dapat menjadi pemimpin dalam organisasi yang mereka dirikan dan mengkreasikan apa yang diinginkan. Yang ketiga, memudahkan untuk mengakses informasi dan memperoleh pengetahuan sehingga dapat menunjang karir perempuan dan membantu kehidupannya kelak saat berumah tangga. Dan yang keempat yaitu membuka kesempatan bagi mereka untuk berkarir. Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah perempuan, dan dengan adanya perluasan lapangan pekerjaan bagi perempuan tentunya akan dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Next. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, akses terhadap teknologi informasi tersebut menjadi lebih luas dan sangat terbuka. Oleh karena itu, dapat meningkatkan terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan secara online atau biasa disebut cybercrime. Perbedaan cybercrime antara perempuan dan laki-laki terletak pada motif, cara pengorbanan, dan investasi dari kejahatan terhadap korban. Terlihat pada tindakan tertentu seperti hacking, mobbing, publikasi cabul,
cyberstalking, pornography users, voyeurism internet, penghinaan siber, cyberbullying, pelecehan email, pemerasan atau ancaman siber, kekurangan emosional oleh peniruan identitas, dan kekerasan pasangan intim melalui internet lebih banyak terjadi kepada perempuan. Sebaliknya, pada laki-laki, pelaku cybercrime lebih banyak menargetkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara ilegal. Dampak dari cybercrime pada kehidupan nyata juga sangat membahayakan korban, terutama pada perempuan yang menjadi korban pelecehan online, karena sesungguhnya pelecehan online sama parahnya seperti pelecehan seksual. Baik, selanjutnya akan dijelaskan kesimpulan oleh Syifa Fauzia. Syifa Fauzia, dipersilakan. Kesimpulannya, dari data yang telah kami olah dan paparkan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi dan informasi lumayan berdampak pada kegiatan penyebarluasan paham kesetaraan gender. Dapat dilihat dari dampak-dampaknya. Dari dampak positif pun dapat dilihat bahwa kemajuan teknologi berpengaruh terhadap penyebarluasan paham kesetaraan gender untuk negara-negara di seluruh dunia yang sudah dapat mengakses internet. Kemajuan teknologi dan informasi pun dapat menjadi wadah untuk menunjukkan hasil dari kreativitas dan kemampuan para perempuan, dan dapat dijadikan contoh oleh perempuan lainnya, bahwa perempuan pun dapat memberi pengaruh agar dunia menjadi tempat yang lebih baik. Tapi saat ini untuk para perempuan internet pun menjadi tempat yang berbahaya, karena perempuan cenderung membuat keputusan dengan hati atau perasaan, menjadi target untuk para pelaku cybercrime. Hal itu perlu diatasi dengan pemberian edukasi lebih lanjut mengenai apa saja yang dapat terjadi di internet, agar para perempuan dapat menggunakan internet dengan aman. Baik, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih. Saya rasa cukup sekian. Kami dari kelompok 7 mohon undur diri. Terima kasih, selamat pagi.